Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Satrio Widodo dengan NIM 19364009 akan menjelaskan deadlock dan pencegahannya. Yang pertama, pengertian deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses dalam sistem operasi. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Yang kedua, contoh dalam kehidupan. Deadlock di lalu lintas jembatan. Dalam kasus ini, mobil merupakan proses, sedangkan jembatan adalah sumber daya. Kedua mobil berebut untuk menggunakan sumber daya, namun karena sumber daya tersebut hanya dapat digunakan oleh satu proses saja, maka terjadilah deadlock. Kondisi tersebut bila terjadi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terjadi starvation. Dan terdapat pula contoh lainnya, yaitu lalu lintas di perempatan jalan yang tidak dapat dijelaskan. Lalu ada contoh di komputer. Contoh peran sumber daya jenis ini dapat terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan B. Maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain. Contoh lain yang menyebabkan deadlock dari sumber yang dapat dipakai berulang-ulang ialah berkaitan dengan jumlah proses yang memiliki memori utama. Ada 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadi deadlock. Keempat kondisi tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun saling mendukung. Modelan sistem deadlock. Yang pertama ada request, yang merupakan pengajuan untuk meminta sumber daya. Lalu ada use, menggunakan sumber daya yang sudah diminta. Lalu ada release, melepaskan sumber daya. Lalu karakteristik terjadinya deadlock. Yang pertama mutual exclusion. Mutual exclusion yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Hanya satu proses yang menggunakan sumber daya. Proses lain yang ingin menggunakan sumber daya harus menunggu. Yang kedua ada hold and wait. Kondisi yang kedua adalah hold and wait, yaitu beberapa proses yang saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Suatu proses memiliki minimal satu buah sumber yang melakukan request lagi terhadap sumber daya. Yang ketiga ada no preemption, yaitu kondisi di mana sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memiliki secara sukarela. Lalu yang terakhir ada circular wait. Kondisi yang terakhir adalah circular wait, yaitu kondisi yang membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Proses pertama membutuhkan sumber daya yang dimiliki proses kedua. Proses kedua membutuhkan sumber daya milik proses ketiga, dan seterusnya sampai proses ke N1 yang membutuhkan sumber daya milik proses ke N. Lalu ada cara penanganan. Yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Maksud dari pengabaikan di sini adalah sistem mengabaikan terjadi deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Dalam penanganan dengan cara ini dikenal istilah ostrich algorithm. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi ada deadlock dan secara otomatis mematikan proses atau program yang mengalami deadlock. Lalu yang kedua ada mencegah terjadi deadlock. Yang pertama, mencegah terjadinya mutual exclusion, yaitu dengan cara ditempuh untuk mengakali pengaksesan eksklusif adalah dengan cara spooling perangkat-perangkat yang harus didedikasikan ke suatu proses. Lalu mencegah terjadi hold and wait, yaitu mengalokasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali proses, hanya dilayani permintaannya bila semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Lalu ada yang ketiga, mencegah terjadi no preemption. Dengan cara pencegahannya dengan cara membolehkan terjadi preemption. Maksudnya bila ada proses yang sedang memiliki sumber daya dan ingin mendapatkan sumber daya tambahan namun tidak bisa langsung dialokasikan, maka akan preempt. Lalu yang terakhir ada circular wait.
Kondisi lingkaran setan ini dapat diputus dengan jalan menentukan total kebutuhan terhadap semua tipe sumber daya yang ada. Selain itu digunakan pula mekanisme enumerasi terhadap tipe-tipe sumber daya yang ada. Setiap proses yang akan meminta sumber daya harus meminta sumber daya dengan urutan yang naik. Lalu ada penghindaran terjadi deadlock. Jika pemberian akses suatu resource tidak mungkin mengarah pada deadlock, maka resource akan diberikan pada proses yang meminta. Jika kemungkinan akan mengarah ke deadlock, maka proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan. Langkah lain untuk menghindari deadlock adalah dengan cara tiap proses memberitahu jumlah kebutuhan maksimum untuk setiap tipe sumber daya yang ada. Lalu pendeteksian terhadap deadlock. Mekanisme pendeteksian adalah dengan menggunakan detection algoritma yang akan memberitahu sistem mengenai proses mana saja yang terkena deadlock. Setelah diketahui proses mana saja yang terlibat dalam deadlock, selanjutnya adalah dengan menjalankan mekanisme pemulihan sistem yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Pemulihan deadlock. Yang pertama dengan cara determinasi proses, yaitu pemulihan sistem dapat dilakukan dengan cara melakukan terminasi terhadap semua proses yang terlibat dalam deadlock. Dapat pula dilakukan terminasi terhadap proses yang terlibat dalam deadlock secara satu persatu sampai lingkaran setan atau circular weight-nya hilang. Lalu yang kedua ada rollback dan restart. Dalam memulihkan keadaan sistem yang deadlock, dapat dilakukan dengan cara sistem melakukan prem terhadap sebuah proses dan kembali ke state yang aman. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.